ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, saya Imam Mahmud. Pada kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi dengan Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Baik sahabat juara, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan video pertama saya, yaitu cara kultum singkat dan contohnya. Karena kebetulan saya juga pernah untuk menyampaikan kultum waktu itu sih dalam acara perlombaan gitu. Jadi kultum itu biasanya disampaikan dalam acara-acara penting. Langsung kita akan membahasnya ya teman-teman. Apa itu kultum? Kultum ini adalah akronim dari kuliah 7 menit. Alasannya karena durasi waktu yang tidak banyak, yakni hanya membutuhkan 7 menit saja, meski kadang juga lebih. Jadi orang yang kultum itu biasanya diberikan waktu untuk 7 menit berbicara terkait dengan tema tertentu pada agenda-agenda yang diselenggarakan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kegiatan yang biasanya ada kultum itu apa saja ya teman-teman? Yang pertama biasanya itu pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kita biasanya ada agenda-agenda terkait dengan kultum, baik itu sebelum berbuka, sebelum sholat taraweh, setelah sholat subuh. Nah itu biasanya ada kultum terkait dengan topik untuk meningkatkan keimanan gitu. Jadi saat-saat seperti itu kadang ada kultum, ada juga setelah sholat 5 waktu. Bahkan untuk teman-teman yang sekarang masih SMA ataupun SMP dan SD, itu kadang-kadang kita juga mendengarkan kultum pada saat pesantren kilat gitu. Untuk selanjutnya yaitu cara kultum. Nah, untuk cara kultum ini sesuai dengan pengalaman yang telah saya lakukan. Yang pertama, sesuaikan antara tema, ayat, dan hadis yang berkaitan dengan agendanya. Jadi agenda itu diselenggarakan dalam acara apa tuh? Nah, kita kaitkan antara hadisnya. Misalnya pada bulan Ramadan, kita juga menyampaikan ayat-ayat terkait dengan bulan Ramadan, ataupun pada saat setelah sholat kita biasanya menyampaikan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan sholat. Nah seperti itu. Yang kedua, membuat outline, garis besar pembahasan dalam tiap paragraf. Jadi dalam kultum itu sebenarnya enaknya itu disampaikan dengan tidak menghafal. Ini sebenarnya sama sih dengan cara kita berpidato yang tidak dengan menghafal gitu. Nah terus yang selanjutnya ini adalah percaya diri. Nah kadang dalam kultum kita juga perlu untuk percaya diri. Percaya diri di sini adalah percaya diri terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi kalau kita sendiri nggak percaya diri, bagaimana dengan orang lain? Nah seperti itu. Terus yang keempat itu adalah jika teman-teman semuanya itu salah ketika nanti di tengah perjalanan menyampaikan kultum, itu kalau saran saya jangan sampai berhenti. Jadi dilanjutkan saja gitu. Nanti bakal ketemu salahnya gitu. Asalkan kita tadi udah percaya diri itu tadi gitu teman-teman. Yang kelima adalah pembukaan dan penutup dengan semangat, atau bisa juga disampaikan dengan guyonan karena ini memang tidak formal-formal banget, beda dengan kita pidato kenegaraan gitu. Jadi itu bisa disampaikan dengan guyonan atau bisa memberikan semangat terkait dengan orasi gitu. Nah selanjutnya kita adalah mengulas terkait dengan cara kultum yang saya sampaikan pada buka puasa di bulan Ramadan. Nah contohnya adalah seperti ini teman-teman. Alhamdulillahi khaliqil mawjud wa yathubu alal mahlukil ladhi ya'budu ilallahil ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihil mahbub. Hadratal kiram al muhtaram sahibul fadilah wal karamah al alim al alamah. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Sekota Bandar Lampung yang kita hormati, yang kita tadimi dan yang kita harapkan barokah doa beserta manfaat ilmunya, amin. Belakang tolong bantu, amin. Yang saya hormati kepada pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, terkhusus kepada Bapak Kapolda
Lampung yang telah menggagas agenda ini, agenda pendukung daripada gerakan revolusi mental. Gerakan revolusi mental itu sejatinya tidak akan pernah terjadi tanpa adanya gerakan revolusi spiritual. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa-apa yang tidak kita pinta tanpa meminta imbalan sedikit apapun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kedua mata, memberikan kita kedua tangan, memberikan kita kedua kaki, memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan berpuasa di bulan suci menjalankan segala perintahnya. Alhamdulillahirabbil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki bulan Ramadan, sebenarnya amal ibadah bulan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai amal ibadah yang memiliki sifat syiriah. Syiriah yang berarti rahasia. Mengapa demikian? Karena amal ibadah berpuasa Ramadan ini berbeda dengan amal ibadah lainnya. Misalnya saja begini, kalau kita sholat bohong-bohongan untuk sholat, orang lain tentu bisa melihat. Kalau kita pergi haji, hajinya mau pergi kemana? Orang sekampung ikut mengantarkan. Tapi kalau kita pura-pura untuk berpuasa, gampang. Pura-pura haji, wah, kalau pura-pura haji perginya kan harus ke Mekah. Kalau pura-pura puasa gampang, jam 8 kita makan. Habis itu mulut dilap sampai kering. Jam 2 kita ngantor, jam 1 kita ketemu teman. Berpura lemes, ada angin pura-pura jatuh. Kalau ditanyain, kenapa badannya lemes, kurus amat hari ini? Maklum, puasa. Orang percaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaminkan amal ibadah manusia itu masih bersifat rahasia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kullu amali ibni adam ila sahiyah wa innahu li wa anahu ajaziz. Yang artinya semua amal ibadah manusia itu bagiku kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara tekstual dan kontekstual, jika dijelaskan dalam analogi kehidupan kita, misalnya saja orang bekerja, saya menjadi mandor mempekerjakan orang. Kamu bekerja sama saya, nanti akan saya gaji 500.000 per bulan. Ketika ada sang mandor bekerjanya giat, tapi ketika mandor kabur kita ikut tidur. Tapi berbeda jika kita berbicara kamu 1 bulan gaji tidak saya tentukan, tergantung dengan apa yang telah kamu lakukan. Jika kerjamu bagus maka akan saya gaji lebih. Tapi jika kamu jelek ya kamu kerja dengan penuh keikhlasan. Sama saja dengan hadis Nabi, lamin sa'imin lahu min siyami ila ju'i wa'at, yang artinya banyak orang yang melakukan puasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadirin wal hadirat, oleh karena itu marilah kita menjalankan bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kekhidmatan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini mampu meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika Soekarno pergi meninggalkan sawah ladang, Soeharto pergi meninggalkan pembangunan, Gus Dur pergi meninggalkan banyak pesan. Ramadan datang, Bapak Kapolda meninggalkan program yang inspirasi dengan Lampung mengaji. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi video terkait dengan contoh kultum yang saya sampaikan pada saat bulan Ramadan, meskipun pada waktu itu sekitar tahun 2016-an itu kultum disampaikan pada acara di Provinsi Lampung. Karena saya sendiri orang Lampung, saya sampaikan kultum itu pada saat menjelang buka puasa. Itu saja. Jika kalian suka dengan video pertama saya ini, jangan lupa untuk like, share, serta memberikan komentar yang positif agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton. Salam.